Singer bisa ready ya. Duduk, silakan duduk, bisa bantu saya. Suara saya masih habis. Ya. Tapi Anda masih bisa mendengar, amin. Suara saya sudah habis Bapak Ibu sejak semalam. Ya. Puji Tuhan saya minum beberapa ramuan jahe dan agak keluar suaranya. Semalam udah gak keluar suaranya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau ucapkan di mimbar yang kudus ini selamat Natal. Amin. Merry Christmas to you. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir, lagu tadi menjadi penyambung untuk kebenaran firman ini. Ku habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku semua milikmu. Setia sampai akhir tuh kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Orang yang bisa memenuhi lagu ini, dia selamat. Tapi orang yang ada duduk di gedung ini belum tentu selamat. Loh pastor kenapa ngomong begitu? Yes. Ketakutan saya yang paling tinggi dalam hidup penggembalaan saya adalah ketika jiwa-jiwa yang saya layani tidak selamat. Saya berani berkata demi nama Tuhan yang saya layani, saudaraku. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh memenuhi lagu yang tadi baru Anda nyanyikan, Anda tidak akan mengalami keselamatan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kemarin ketika malam Natal saya menyampaikan renungan dengan berkata, Natal adalah new chapter untuk seseorang yang mulai melek mata, dia melek kekristenannya, dia mulai berpikir bahwa aku gak bisa hidup di dalam kekristenan berpuluh tahun seperti ini saja. Hanya memperingati selebrasi Natal, Yesus lahir di palungan, hanya begitu dan that's it. Kemudian hari hidupku habis hanya untuk mempersiapkan pergantian tahun. Orang lebih sibuk mempersiapkan pergantian tahun ketimbang dia mempersiapkan dirinya menjejaki tahun yang baru dengan new spirit, new chapter dalam hidupnya. Menjadi orang Kristen yang benar. Berapa banyak orang Kristen yang hanya fokus kepada pergantian tahun dan semua old and new. Hanya berpikir tentang bagaimana dan apa dan kemana harus saya lalui old and new itu. Tetapi di balik beberapa hari sebelumnya tanggal 25-24 ada momen besar kekekalan hidup seorang manusia yang dilupakan oleh banyak manusia. Karena mereka merasa sudah beres di hari Natal di gereja waktu itu. Padahal Natal adalah pagelaran mulainya seorang manusia dibukakan pintu oleh Tuhan untuk menjalani lorong perjuangan untuk kau bisa sampai kepada keselamatan. Dan tidak banyak orang tahu itu. Dan tidak banyak orang aware about that. Tidak peduli dengan itu. Maka berpuluh tahun jadi Kristen tetap sama. Tidak ada perubahan hidup. Tidak ada sesuatu yang merubah, yang radikal dalam hidup orang itu. Mereka hanya rayakan, tadi bagus. Saya sekali lagi berikan aplaus kepada praise and worship hari ini. Lambok tiap minggu begitu. Iya enggak? Naik kelasnya begitu, tiap minggu begini. Tim musiknya luar biasa. Gitar musiknya aja, keren. Keren. Drummernya keren, semuanya keren. Saya sampai kadang melotot. Nek tiap minggu koyo ngene iki. Juara. Yesus datang, Tuhan datang menikmati kau dan saya tidak cuma Natal. Every day. Every time kita menggelar ibadah, surga menyaksikan. Amin.
Maka buatlah itu menjadi seperti hari ini tiap minggu. Nekat yuk, itu hashtag saya Bapak Ibu. Kalau kamu gak nekat, kamu gak bisa ketemu Tuhan. Kalau kamu gak nekat, kamu gak bisa ditandai Tuhan. Semua tokoh iman yang ada di firman Tuhan, orang-orang nekat. Orang-orang cari masalah. Orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Maka hari ini orang Kristen hari ini tidak seperti itu. Hanya selebrasi Natal. Tapi dia tidak ada mengalami perubahan yang radikal. Maka pertanyaan dari renungan hari ini, saya awali dengan pertanyaan ini. Tanyakan kepada dirimu, apakah aku sungguh-sungguh selamat? Bapak Ibu harus tahu, pendeta kayak saya berdiri begini, berkhotbah belum tentu selamat. Saya bisa masuk neraka. Bagaimana pastor bisa ngomong begitu? Matius 7:21-23 jelas. Orang yang menggunakan namaku buat mujizat pun, pakai namaku. Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau, nyah kau daripadaku. Itu buat siapa? Buat orang model kayak saya nih. Pendeta. Cuap-cuap di mimbar tapi gak bisa lakuin hari hidup. Ngerti saudaraku? Gak main-main, maka pertanyakan dalam dirimu sebelum saya lanjut. Apakah aku selamat? Coba renungkan. Sering kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tetapi karakter Yesus harus terus kokoh dalam hidupmu dan hidupku. Maka keselamatan itu pasti di tanganmu. Seorang bayi yang baru lahir tidak pernah diminta untuk menangis dengan benar. Bernapas dengan sempurna. Tetapi ia diterima karena dia lahir. Bukan karena prestasinya. Dan Natal hari ini mengingatkan kepada engkau dan saya, Yesus datang untuk berkata, keselamatan bukan hadiah untuk yang kuat, tetapi anugerah bagi yang mau hidup di dalamku. Amin saudaraku. Amin. Namun bayi yang sehat pasti bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh pasti ada masalah dalam hidup bayi itu. Maka pada pagi hari ini saudaraku, keselamatan itu tidak menuntut apapun kesempurnaan yang kau miliki hari ini. Tetapi keselamatan itu menuntut responmu. Keselamatan itu menuntut actionmu. Untuk memulai hari ini lahir menjadi bayi-bayi rohani yang dulunya tidak pernah lahir dengan kekristenan yang benar. Hari ini meskipun aku masih bayi dalam kekristenan. Oke, tapi di sepanjang tahun 2026 ini, aku akan mengejar kedewasaan kekristenanku. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya mengasihimu, saudaraku. Ketakutan saya Anda tidak selamat. Apalagi mungkin ada yang hadir hanya di momen Natal saja. Anda ke gereja hanya momen Natal. Dengan kasih saya mau ajak kepada kalian semua. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Sampai Yesus itu benar-benar merasuk dalam hidupmu. Maka jaminan keselamatan itu real. Terjadi dalam hidup kita. Poin yang keempat tampilkan. Poin yang keempat. Keselamatan bukan hilang karena jatuh. Tetapi apa? Menolak bangkit. Ini banyak orang Kristen begini. Poin yang kelima. Kepastian keselamatan Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya itu terbukti melalui proses hidup, perubahan hidup. Anda dan saya mau tidak mau harus metamorfosis, harus transformasi, berubah menuju kepada kesempurnaan Kristus dalam hari hidup kita. Orang bisa lihat, orang sekitarmu akan merasakan bagaimana kau mengalami perubahan atau tidak. Terutama orang yang tinggal bersama denganmu. Kenapa orang ini berubah? Kenapa kok dia gak gosipin orang lagi? Kenapa dia gak jelekin orang lagi? Padahal ini ratu gosip. Kan ada kan ratu gosip Bapak Ibu? Di sini gak ada ya?
Oh nggak ada ya. Ini kan ratu gosip. Dulu kalau dia datang dengan glam-glamnya dia, datang. Wah teman-temannya nyorakin ratu gosip datang. Hari ini kok diem. Ratu gosip kok diem hari ini. Kalau ada yang gosip malah ratu gosip ini sekarang ngomong, jangan ngomongin orang dong. Kenapa dengan orang ini? Siapa di balik orang ini? Siapa komunitasnya? Ditelusuri ternyata komunitasnya Rehobot Semarang. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Siapa yang mengubah ratu gosip ini kok jadi begini? Yang ubah siapa? Tuhan. Tapi gak cuma ratu gosip, raja gosip, laki ya suka gosip kok sekarang. Telepon jam-jaman kok wedok. Orang barbar, itu banyak saya temukan. Laki tapi telepon jam-jaman. Pernah gak Bapak Ibu? Sampai saya pindah kiri, pindah kanan, orang barbar gitu ya. Kiri kanan. Lanang kok koyongnya nih teleponnya. Saya pernah ketemu begitu Bapak Ibu. Laki kok telepon jam-jaman. Sampai keringetan, sampai saya lap ganti kanan. Kanan saya lap ganti kiri. Saya nganter anak sekolah itu. Sekarang yang rumpi bukan mama-mama. Papa. Bertobat bapak-bapak, itu bukan urusanmu. Amin. Loh, saya gak bohong Bapak Ibu. Di sekolah anak saya yang rumpi bapak-bapak. Pakai celana pendek itu kaosan, ngoceh. Saya gak pernah. Saya turun ngantar selesai. Saya cuma batin dalam hati saya. Lanang kok kau wedok. Ngopo gitu nganggur. Gitu. Kalau perempuan ya udah memang naturnya harus ngomong banyak. Tapi kalau cowok ngomong banyak berarti ada yang sah. Maka istri-istri kalau cowokmu ngomongnya banyak, kamu harus jadi pendengar yang baik. Ya, di sini nggak ada ya, bertobat ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya sungguh-sungguh, saya ngomong begini, perubahan hidup itu harus. Yuk tepuk dadamu dan katakan, mulai hari ini aku mau berubah. 1, 2, 3, mau berubah. 1, 2, 3 mau berubah. 1, 2, 3 seperti Yesus. Seperti Yesus. Berubah seperti Yesus. 1, 2, 3 berubah seperti Yesus. Nggak perlu ngomong yang nggak perlu diomong. Banyak omong banyak masalah. Banyak omong malah banyak ribut. Setuju enggak? Semua keributan terjadi karena banyak omong. Pesenin pastor ayam goreng. Oke, sampai sana ayam gorengnya pedes ya. Nanti tukangnya apa pedes? Oke, ngomong sama tukang masaknya. Mintanya pedes banget loh. Ngerti? Sampailah di saya. Tak makan, buah kok pedes banget. Marah-marah saya, kenapa saya pesan? Lah itu, banyak omong ditambah-tambahi. Karena kalau gosip itu kalau nggak digosok nggak sip. Kalau nggak ditambahin kurang sip. Mesti ditambahin, mesti. Kalau Anda suka nambah-nambahin cerita, bertobat hari ini. Perubahan hidup. Keluargamu panas terus, ya karena mulut. Amin. Suamimu baru mau belajar hidup kudus. Jangan diceng-cengin dong. Allah baca kitab. Nanti hidupnya enggak bener kamu bingung. Tapi mau bener kamu ceng-cengin. Allah sok-sokan sok suci. Dulu saya gitu sama polisi pernah. Polisi bertobat. Tahu Bapak Ibu dulu saya enggak Tuhan-Tuhanan. Saya kecil Kristen. Loh ini harus lihat hidup saya. Saya sampai seperti hari ini karena saya ketemu Tuhan. Tahu, dulu saya punya satu usaha, salah satu usaha itu bimbingan belajar Bapak Ibu. Wah murid saya banyak, 200 lebih tiap hari itu. Itu saya satu rumah khusus untuk bimbingan belajar. Tahu enggak Bapak Ibu, itu di puncaknya, wah itu ngeri, omsetnya 1 bulan ngeri. Tahu enggak, Tuhan pakai cara dengan aneh loh. Panas terik, lingkungan saya itu bisa banjir Bapak Ibu.
Dari 250-70 murid kalau nggak salah itu. Itu karena banjirnya nggak main-main loh. Itu kalau mobil pendek seperti Honda Jazz begitu separuh. Itu sampai kena panas, banjir, jalan tuh sampai lumut. Brodol, murid saya habis. Saya dulu pakai kekuatan saya manajemen ini itu nggak bisa ngelawan alam. Saya mau lawan pakai apa ini? Untung saya ke gereja masih. Pendeta itu ngomong, kalau ada masalah hidup yang tidak bisa kau bereskan, ngadep sama bapamu, minta tuntunan bapamu bagaimana apa yang harus kau lakukan. Tapi kalau sekarang saya ngajari nggak begitu loh ya. Nanti saya jelaskan lagi. Dulu saya masih bodoh. Oh ya udah, saya ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan. Tahu dalam doa saya, Tuhan buat nggak banjir. Nanti kalau nggak banjir, kerjaanku banyak. Gereja tak bantu. Lu kan ngiming-ngimingi Tuhan. Biar dikabulin. Betul gak? Kalau banjirnya hilang, aku serius sama Tuhan. Nggak pakai lama Bapak Ibu. Tapi waktu saya doa itu diejek-ejek sama istri saya. Wih, saya kira jadi mekoyo pendeta. Doa-doa lu betul. Betul, saya enggak bohong, enggak apa-apa. Dia sudah bertobat, saya juga bertobat. Wih, dedimu baru di kamar doa. Itu loh, ya terakhir saya ingat keplakan dari istri saya. Ini yang membuat saya jadi pendeta hari ini. Lah yo, naik susah weh ngulei Tuhan. Ini istri saya teriak di luar loh. Sengit saya hari itu, sengit banget Bapak Ibu. Sudah kepala saya putek, urusan kerjaan mumet, dia ngecehi saya terus. Hari itu sudah mbuh urusan saya, pokoknya saya doa sama Tuhan. Saya ngomongnya tadi, masih dangkal Kristen saya, masih ecek-ecek. Kalau beres banjirnya, duitnya nanti aku kasih ke Tuhan. Dan tidak lama, tiba-tiba ada pemerintah mau kasih urukan. Beres. Murid rame lagi. Tapi saya lupa dengan janji saya. Saya lupa Bapak Ibu. Saya enggak berubah hidup saya. Tambah gila kerja. Tambah diramaikan. Cuan Jen. Hento Jen. Yu Jen. Yes. Punya apa? Beli. Punya apa? Beli. Sampai di satu titik Bapak Ibu. Tuhan ajar saya lewat orang tua saya. Orang tua saya kena kanker stadium 4 prostat. Di dalam hidup yang begitu baiknya hidup saya. Bam, papa saya kena kanker kencing darah. Kembali saya ke Tuhan. Tapi saya tidak tahu jalan lagi. Saya ngomong sama Tuhan, kalau sembuh, kali ini tambah nekat, jadi pendeta. Lu enggak apa-apa, dimaafkan ya Bapak Ibu, kan saya dulu masih ecek-ecek, belum paham iman kekristenan. Pokoknya ngiming-ngimingi Tuhan terus transaksi, kalau sembuh jadi pendeta. Dijawab 3 bulan, kanker di tulangnya semua gone, hilang. Saya bawa ke luar negeri, dokter luar negeri ngomong, miracle. Saya cuma respon pertama, mati aku. Jadi pendeta. Karena hidup saya tidak seperti pendeta. Lawang saya jadi guru les saja, teman-teman SMP SMA saya aja ketawa. Sampai saya jadi pendeta, makanya kemarin malam saya ngomong, teman-teman SMA saya sampai ngomong begini, wih jemaat Stephen Lim diajari apa ya? Anda tahu betapa parahnya hidup saya. Saya masuk jadi pendeta, tidak berubah hidup saya. Saya tidak ke gereja, tapi saya sekolah teologi. Saya duduk dengerin pendeta khotbah, saya nilai dengan kognitif saya. Khotbahnya kurang bagus ini. Khotbahnya kering. Padahal masih semester nilai pendeta puluhan tahun. Khotbahnya kering. Khotbahnya kurang ilustrasinya. Biasa tuh kalau sabuk putih ya.
Betul Bapak Ibu? Ya, menilai sabuk hitam. Terus kemudian saya tidak ke gereja. Sampai di satu titik saudaraku. Saya doa sama Tuhan. Tuhan kalau kau mau pakai aku, mampukan aku berbicara. Saya dulu kalau ke gereja saya paling belakang dan saya pastikan tidak ada orang di belakang saya. Karena saya tidak pede. Di belakang Paul tidak ada orang. Pulang paling cepat, datang paling terlambat. Pendeta baru naik, Bapak Ibu ayo kita akan doa berkat. Saya caw dulu. Di sini gak ada ya? Janganlah ya. Tunggu doa berkat dari saya. Saya begitu, saya caw dulu, saya pergi dulu. Sampai di satu titik saudaraku. Tuhan dengerin saya, kalau kau mau pakai aku, pakai. Tuhan kabulin. Tiba-tiba ada undangan dari radio, ini dan itu. Banyak KKR dan semuanya. Saya mulai berjalan. Tapi tidak ada perubahan hidup, masih sama. Kristen saya stuck. Saya dikunci dengan kuliah teologi saya yang seakan-akan saya tahu tentang Tuhan. Saya masuk ke SKI. 2000 berapa itu? 19 waktu itu. Saya masih sama. Khotbah yang saya sampaikan masih tentang bagaimana kau semakin kaya, tambah kaya, luar biasa kaya. Tentang materi, mujizat kesembuhan dan desit di situ. Dan saya pun tidak ada mengalami perubahan hidup. Sampai di titik 2022. Tuhan hajar saya sekali lagi dengan kasih-Nya. Bam! Itu telak. Itu super telak. Dan saya tidak bisa bangkit lagi tanpa Tuhan hari itu. Habis saudaraku. Hidup saya start from zero. Teman, keluarga, orang-orang yang dekat saya semua gone hari itu. Harta saya gone. Saya sendirian. Tahu saudaraku, Tuhan mau didik saya begini. Kalau kamu ku percaya dengan jemaat, tetapi kalau kamu tidak mengalami dulu perubahan, kamu sendiri gak selamat, bagaimana dengan jemaat yang kau layani? Amin. Tuhan bawa saya di tahun 2022 sampai hari ini. Perjalanan iman yang saya khotbahkan tiap saat itu adalah hidup saya. Sampai saya bisa berkata, kalau Saulus ketemu Yesus sampai bisa berkata, ini adalah berkat terindah. Sampai dia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Biarkan Stephen Lim juga sama. Seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Stephen Lim tetap Stephen Lim, jangan diganti. Jangan diganti lainnya, tetap Stephen Lim. Tapi aku punya spirit Paulus yang mencintai Kristus sampai titik akhir hidupnya. Paulus mengajarkan kepada kita, terbukti apapun yang terjadi dalam hidupnya, dipasung di penjara, dihajar seperti apapun, dia semakin mengenal siapa Tuhannya dalam hidupnya. Pastikan Natal tahun ini sama. Maka alamilah proses perubahan hidup dalam hidupmu. Amin saudaraku. Tadi lagu yang pertama, setia sampai akhir. Untuk kerajaanmu. Ku lihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Ku habiskan hidupku melayanimu. Roh juga jiwaku semua milikmu.
setia sampai akhir untuk kerajaanmu. Kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Kristen itu harus menderita. Penderitaanmu itu step by step naik kelas. Naik kelas, naik kelas, naik kelas sampai pada puncaknya, sampai mengancam nyawa. Kalau masih tenaga, penderitaanmu melayani tenaga, harta, nama baik, harga diri, masih ecek-ecek saudaraku. Amin. 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 Kristenmu harus sampai mengancam nyawa. Maka milikilah perubahan hidup di dalam prosesmu ini. Kalau dulu Bapak Ibu yang duduk di tempat ini ada yang pernah pelayanan kemudian marah, keluar dari gerejamu, itu kelasnya cek-cek masih. Sampai tidak dihargai kayak apapun, itu proses. Kalau kamu udah dihargai pemimpinmu, ngomong sama Tuhan, thank you Tuhan. Berarti aku masuk ke jalan yang benar. Dibuang sama pemimpinmu, thank you Tuhan. Kamu akan kelasmu cepat nanti, lihat omongan saya. Saya mengalami itu dan saya jalan di situ. That's my pathway, the fastest pathway. Jalan tercepat menuju karakter Yesus. Dibuang, disingkirin, diinjak, enggak apa-apa jalan. Terus. Nama baikmu dihajar. Wah, Stephen Lim pendeta begini, Stephen Lim pendeta begitu, Stephen Lim, enggak apa-apa. Tutup telingamu, fokus ke Tuhan. Go, bentuk hidupmu. Ngerti gak? Ngerti, itu gak matiin kamu. Nama baikmu dirusak, kamu gak mati. Tapi ketika Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya, taat. Pemimpinmu begitu kau, taat. Tunduk. Maka kalau kau berjuang begitu, nanti suatu hari ketika masalah hidup berat bergulir dalam hidupmu, kau akan taat. Kau bukan pelarian terus. Mental Kristen lari dikit-dikit, tekan dikit. Misalnya nih, ikut koir. Yang ngatur-ngatur ini namanya apa nih? Guala. Guala itu setan. Mungkin ini pelayanan, roh dibayar kok disengen-sengeni. Betul? Itu mulut orang Kristen banyak begitu loh. Salah kamu udah dibayar dengan harga mahal. Aduh pastor jangan ngomong gitu Natal-Natal. Ben. Banyak orang Kristen begitu. Pelayanan. Nanti aku wis kesel kabeh rek iso jalan-jalan. Ditahan benari Minggu kudu apa? Pelayanan, harus pelayanan. Gitu masih diplengosi. Ribut di dalamnya, males. Loh, enggak apa-apa, berlatihlah di situ. Ketaatan, taat, sakiti, taat. Karakter Yesus masuk dalam hidup. Tampilin yang keenam sebentar. Keenam, tampilin. Kepastian keselamatan bukan perasaan, tetapi kesediaan hidup ditaklukkan dengan hukum Tuhan. Yaitu Yesus itu sendiri hukum hidup orang Kristen. Hukumku Yesus. Mati gak lo, susah jadi orang Kristen. Siapa hukum hidupku? Yesus itu sendiri. Berat jadi Kristen. Jangan sedikit-sedikit ngambek. Senggol kiri kanannya yuk. Jo ngambekan jadi orang Kristen. Yuk senggol lagi kencang-kencang. Jo ngambekan. Stik-stik ngamuk. Amin. Amin. Ya jangan begitu. Ya. Berubah. Tahan uji. Tahan harus kuat. Poin yang ketujuh. Orang yang tidak mau berubah. Sesungguhnya belum menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Cirinya begini. Orang Kristen yang benar yang menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Mau berjuang sungguh. Berserupa seperti Kristus yang pertama. Pasti dia berdoa.
pasti dia baca firman. Pasti dia ke gereja. Diulang lagi ya. Ini paling medeni yang ini. Saya ulang. Orang Kristen yang benar mau hidup seperti Yesus hidup. Yang pertama, pasti berdoa. Karena Yesus berdoa. Yang kedua, pasti baca firman. Dan yang ketiga, indikatornya jelas. Pasti, ulang lagi-lagi, 1, 2, 3, pasti ke, belum semua, 1, 2, 3, pasti ke, senggol kiri kanannya, mulai minggu ke gereja, orang Natalan, tok. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya berubah. Kalau kamu tidak berubah, kamu belum menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Belum selesai loh. Ke gereja tok enggak loh. Setelah ke gereja pasti melayani. Bukan penonton. Khotbah apik. Khotbah lucu. Khotbah ngeri pendetanya gue lagi ke ngono ya. Mukanya pendetanya ganas begitu. AC-nya panas. Videotronnya ora padha gereja wingi sing diteko kae gede. Ini kurang gede. Enggak begitu. Tapi mulai jadi bukan hanya ke gereja, tapi mulai melayani. Tapi sebelum melayani ada jarak di sini nih. Berarti harus punya gereja lokal. Anda enggak bisa jalan-jalan Bapak Ibu. Kalau Anda jalan-jalan mati, tanaman tak pindah pot ini, besok minggu pindah sini, besok minggu mati. Anda harus punya gereja lokal. Maka hari ini kalau kamu belum punya gereja lokal, gereja ini terbuka untuk Anda. Amin, amin, ya. Gereja ini akan mengajarkan kebenaran yang murni yang membuat Anda berubah. Poin yang ke-8 tampilkan. Natal menyatakan keselamatan yang terbuka untuk semua orang, tapi menuntut respon pribadimu. Maka seperti yang tadi saya katakan, keselamatan pasti bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap penuh kepada Kristus. Poin yang ke-9 tampilin. Dan mau dibentuk olehnya. Poin yang ke-9. Keselamatan pasti bagi mereka yang berharap penuh kepada Kristus dan mau dibentuk oleh Kristus. Loh, pastor, cara Tuhan membentuk itu lewat apa? Ya masalah. Makanya jangan jadi jemaat online, Bapak Ibu. Sekali lagi saya dengarkan di sini, jangan jadi jemaat online. Karena di gereja itu Anda bisa bertemu manusia dengan manusia. Bukan manusia dengan laptop. Bukan manusia dengan TV. Amin. Manusia ketemu manusia. Manusia menajamkan manusia. Di situ karakter Kristus dipraktekkan. Anda masuk dalam gereja, pasti ketemu dengan orang dengan latar belakang yang banyak, saudaraku. Pertama saya juga menggembalakan, saya mulai begini. Lah wong ngurusi keluarga saya sendiri aja dengan karakter yang saya tahu aja susah. Apalagi ngurusin orang lain. Betul? Betul? Susahnya kayak apa? Di situ terjadi bagaimana saya berjuang untuk membentuk dia, dia membentuk saya. Saling. Itulah tujuan gereja. Itulah tujuanmu dan tujuanku. Terus dibentuk oleh Kristus di dalam sebuah komunitas. Untuk kau bisa tampil makin hari. Makin serupa dengan Kristus. Maka pada pagi hari ini sekali lagi saudaraku. Maknai momen Natal ini dengan perubahan hidup. Responi dengan baik. Alami perubahan hidup. Song-song Yesus dalam hari hidupmu terus. Sampai engkau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin saudaraku. Jika hari ini engkau merasa lelah, kau merasa ragu, merasa kau tidak layak hidupmu. Ingat, Yesus tidak pernah mematahkan atau memutuskan
buluh yang patah. Dia tidak pernah memadamkan sumbu yang pudar. Datanglah kepada dia. Dengan cara apa? Buka hatimu, buka dirimu, serahkan kepada Tuhan. Ini aku siap kau bentuk apapun yang kau mau. Aku mau jadi seperti engkau, Yesusku. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu, katakan, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalau hari ini apimu mengiring Tuhan hampir padam, pertahankan itu. Jangan sampai padam. Natal bukan tentang api yang besar, tetapi tentang api yang kecil yang kau rawat, lama-lama akan jadi besar. Yang penting kau masih menyala untuk Tuhanmu. Meskipun hari ini itu kecil, it's okay. Tapi dengarkan baik-baik. Kau harus moving forward. Dari api kecil itu harus membakar hidupmu dulu. Membakar sekitarmu, membakar banyak jiwa untuk kau menangkan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku, harus serupa seperti Kristus. Itu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya undang worship leader, singer, pemusik semua.